warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Bening Marani Istri di podcast Bersinar. Di sini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yaitu Kak Aisyah Nafiza Brilian selaku Wakil Ketua Forum BNNK Solo nih. Kita pengen bahas tentang ini Kak. Bagaimana sih Kak perasaan Kakak selama Kakak menjabat sebagai Wakil Ketua Forum BNNK Solo? Oke, izin menjawab ya Bening. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan lagi nama aku Aisyah Nafiza Brilian. Aku menjabat sebagai Wakil Forum Anti Narkoba BNNK Solo. Perasaan tadi ya, mungkin kalau dari perasaan aku dari awal aku masuk dalam duta anti narkoba ini sangat senang sekali karena disinilah kita bisa banyak belajar tentang public speaking, bagaimana tentang bahaya narkoba dan lain-lainnya. Dari awal aku masuk ke sini sampai aku menjabat itu sangat senang sekali, apalagi menjadi wakil itu kita dilatih sebagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik untuk anggota-anggota lainnya. Aku di sini wakil dan aku juga ada ketua. Tentunya semua keputusan harus kita diskusikan bersama ya kan Bening ya. Iya. Kalau perasaan aku sebagai jadi wakil tuh sangat senang sekali karena aku bisa kenal dengan teman-teman dan anggota-anggota yang sangat luar biasa yang bisa diajak diskusi dan ngobrol bareng. Nih selama di forum anti narkoba ini pastinya hangat ya Kak keluargaannya. Iya, sangat hangat sekali. Jadi nih Kak, apa aja sih Kak kegiatan yang udah Kakak laksanakan di bulan Ramadan ini? Oke, kalau untuk program kerja itu selama kita bulan Ramadan itu cukup banyak ya. Karena kita udah bagi-bagi takjil. Untuk lokasinya kemarin kita udah ada di Simpang BNN kemarin ya kan Bening ya. Sama-sama kita pakai dress code hitam, kita pakai selempang dan kita masak-masak bareng. Terus kita juga ada buka bersama bareng alumni. Terus kita juga ada mengadakan podcast seperti sekarang ini. Dan untuk proker lainnya itu sangat banyak sekali. Mulai dari awal kita dilantik itu nanti kita ada karantinanya. Ada karantinanya sekitar 3 atau sampai 5 hari. Terus kita ada campingnya di alam panjang juga. Nanti kita ada sosialisasi dan lain-lainnya. Tentunya masuk duta anti narkoba ini sangat seru Bening karena di sini kita banyak belajar tentang mengenal diri kita, tentang public speaking dan lainnya. Nah, selama kegiatan berbagi takjil itu terlaksanakan, apakah berjalan dengan lancar? Lancar sekali Bening karena dari persiapan itu kan kita pagi masak dulu kita masak bareng-bareng di rumah salah satu anggota kita. Nanti di sana kita packing, kita siap-siap dan kita nanti berbagi karena alhamdulillah antusias dan kerjasama dari teman-teman juga dan dari warga juga sangat luar biasa. Mereka juga menanti karena waktu kita bagi-bagi aja macet loh di depan gitu loh. Macet sekali ya waktu itu. Nah, jadi selama Kakak ingin menjabat ini nih bersama ketua dan Kakak sebagai wakil, apa aja sih kira-kira gebrakan yang akan Kakak bikin nih? Oke. Untuk gebrakan itu nanti kita akan membuka nih untuk pemilihan Gen 6 juga. Kan sekarang kita Gen 5 nih, pemilihan Gen 6. Itu untuk Gen 6 kita akan mengadakan yang pertama itu roadshow dulu. Roadshow, kita kenalkan apa itu duta kita, lalu itu kita buka pendaftaran. Untuk pendaftarannya itu nanti di akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei kita juga ada audisi. Untuk audisinya nanti kita kabarkan lagi bagaimana tipsnya. Setelah audisi kita karantina dulu nih, yang di karantina nanti kita dikasih banyak materi sekali yang bermanfaat dan ilmu baru banget. Setelah itu nanti setelah audisi kita makrab malam keakraban. Nanti ke sana kita carikan satu villanya, kita bermalam di sana. Setelah itu kita akan adakan camping lagi nih. Di camping itu kita kebersamaannya sangat luar biasa kan. Banyak sekali kegiatan malamnya kayak api unggun dan lain-lainnya. Setelah itu barulah kita susun proker kita dan distrik lainnya. Untuk proker itu kan banyak nih. Kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kayak sekolahnya ada di kota, kabupaten, dan di alam panjang pun juga ada nantinya. Setelah kita sosialisasi, itu waktu bencana kemarin, itu kami dari BNN juga kerjasama dengan Udauni yang ada di kota Solo. Dan di sekolah-sekolah pun itu kayak goro bersama. Nanti kita bantu warga kan
bantu warga membersihkan rumahnya kena bencana. Jadi di sana pun warga melihat antusiasi kita untuk turun ke lapangan itu sangat luar biasa. Ternyata adanya pigeon-pigeon ini sangat luar biasa membantu warga. Setelah itu kita ada juga podcast dan kayak satgas lain-lainnya. Tentunya kayak program kerja kita di sini tuh sangat banyak sekali. Nanti kita ada juga rapat evaluasi dan lain-lainnya. Nah, kira-kira nih Kak, kan Kakak mengatakan tadi tuh Kakak turun ke lapangan sama udah Uni. Iya. Nah, pas turun ke lapangan ini kira-kira ada kendala nggak sih kalau gitu Kak? Kalau untuk kendala, mungkin itu dari tahap awalnya. Tentunya kita harus konfirmasi dulu ya kan sama pihak Udauninya dulu. Setelah itu untuk kendalanya, kalau kendala sih cuma satu aja dari kendaraan aja bagi yang tidak ada. Terus saat di lapangan kami turun emang lumutnya sangat dalam gitu kan. Jadi kami harus berhati-hati juga. Kalau untuk masalah itu ada yang kena kaca gitu aja, tapi nggak apa-apa, udah kami obati. Mungkin kendala yang berat tidak ada. Tapi dengan adanya kayak bencana itu kita juga membangun kolaborasi nggak sih Kak sama Uda Uni, ya kan? Juga nggak menjadi penghambat itu nggak sih kalau kita saling mengenal satu sama lain, ya kan? Karena di sana ketika kita memadamkan suatu kolaborasi itu kita bisa lebih dikenal oleh orang kan. Nanti kan kita juga ada nih bikin konten lain-lainnya. Itu kan nanti dipost lagi di Instagram. Jadi orang-orang lihat, oh ini nih Duta Anti Narkoba nih, oh ini nih Uda Uni gitu loh. Jadi kita tidak hanya terpaku dalam satu Instagram akun aja. Nanti kita juga ada di tag lagi di akun Uda Uni, dan mereka pun yang followers di sana kan juga melihat kita kan, oh ini ya ternyata Duta Anti Narkoba ini sangat seru loh gitu loh. Karena Duta Anti Narkoba ini banyak manfaatnya. Kita juga bisa mengingatkan orang-orang yang menggunakannya gitu. Nah gini Kak, kan tadi Kakak bilang ada malam keakraban, terus ada camping, sama ada karantina. Kira-kira selama Kakak kemarin menjabat sebagai Duta Anti Narkoba Gen 5, apa aja sih yang Kak rasakan? Ada nggak sih rasa kangen sampai sekarang? Wah, kalau aku pribadi, ketika aku masuk anti narkoba ini kan salah satu pigeon pertama aku nih, duta pertama aku. Di sini aku mikir kayak gimana sih rasanya masuk duta, kan kita dinilai nih semuanya dari badan kita, bentuk kita, cara jalan yang lainnya. Aku terasa banget kekeluargaannya, apalagi ketika makrab itu kan banyak sekali kenang-kenangan di sana kan. Kita iya kan? Aku juga ngerasa kan kayak gimana kita tidur bareng, makan bareng, nyanyi bersama, bercerita bersama, itu sangat luar biasa. Dan kita pun sebelum gen final, kita kan di camp dulu nih. Nah, di sana kita latihan koreo bareng sampai malam. Iya, itu sampai jam 2 nggak sih Kak? Kita pakai lihat dressnya, apa aja dressnya. Itu pun sangat luar biasa sih. Karena itu momen paling bahagia aku yang ketika makrab sama camping. Camping pun juga waktu malamnya kita main api kan, kita tungguin gitu loh. Seru banget. Tapi di malam keakraban itu walaupun kita beda-beda dari kota-kota yang berbeda, ada yang dari Gunung Talang, ada yang dari Kota Solo, ada yang dari Penindahan juga kan Kak. Tapi itu nggak menjadi penghambat untuk kita mengenal satu sama lain. Tidak, karena untuk masuk duta ini kan kita harus banyak teman, banyak relasi. Jadi kita juga harus bisa menjadi friendly lah ya kalinya. Karena untuk sekolah juga pun kita nggak ada halangannya. Untuk roadshow pun nanti kita bisa ke Halang Panjang, yang dari Halang Panjang pun juga bisa mengikuti Duta Anti Narkoba. Sangat membutuhkan sekali kan Kak, kayak mengikuti organisasi seperti itu gitu. Bercerita sedikit nih, kalau aku masuk Duta Anti Narkoba ini, dari sini pertama sekali aku bisa belajar tampil depan. Kayak biasa kan aku belajar public speaking nih, tapi waktu sosialisasi itu kan memang public speaking banget, kita dilatih ilmu kita menyampaikan ke orang lain. Di sini aku bisa banyak belajarnya, di sini aku banyak tampil, di sini aku banyak dikenal oleh orang. Kalau aku ini tuh kayak bisa ngasih ilmu baru ke mereka tentang apa bahaya narkoba. Jadi kalau masuk ke sini tuh nggak sia-sia banget, karena di sini banyak banget kita belajar apapun itu, banyak ilmu barunya.
Iya kan Kak, seperti kekeluargaan kita dilatih, kerjasama kita dilatih, kolaborasi juga kan. Jadi kayak benar-benar kita tuh benar-benar dilatih lah ya di dalam organisasi ini. Tapi ini juga nggak cuma sebatas organisasi sih Kak. Kalau bagi aku ya Duta Anti Narkoba ini, forum ini itu tuh sangat melambangkan kekeluargaan gitu. Iya, dan aku kita juga ya. benar-benar nggak menilai buruk satu sama lain, tapi kita saling dukung satu sama lain. Iya, karena untuk jadwal rapat aja kan kita harus mencari tuh siapa aja yang harus sama, karena jadwal rapat kan kita jauh nih, ada dari Pelinggaran, Singkarak, kabupaten dan kota itu kan kita harus samain jadwalnya apa nih teman-temannya bisa, nanti bisa lah baru kita rapat. Karena kalau seandainya anak kota aja kan tidak seberapa, karena yang kita cari itu kan bersamaannya gitu loh. Nah kira-kira nih Kak, aku mau nanya lagi sebentar Gen 5. Apa nih? Kan kita Gen 5 itu ada 24 orang. Kira-kira untuk Gen 6 nantinya itu ada berapa orang sih Kak? Ya, rencananya untuk Gen 6 itu kita akan buka untuk 24 orang juga. Nanti 24 orang ya? Iya, 24 orang. Berarti otomatis itu 12 pasang gitu loh. Untuk pembukaannya itu yang pertama kita kan ada lucu dulu nih. Teman-teman yang lain pun juga boleh langsung tanya di Instagram Duta Anti Narkoba. Nanti di sana lebih dikasih tahu lagi informasi lainnya. Karena untuk menjadi Duta Anti Narkoba ini kan kita juga ada grand finalnya, kita juga ada pembagian kayak juara 1, juara 2, favorit dan lain-lainnya. Sama seperti di jam lain, tidak ada bedanya. Cuman kan bedanya itu kan dari programnya saja. Nah kira-kira waktu pemilihan ini apakah sama kayak sistem sebelumnya atau berbeda lagi ya? Kalau untuk pemilihan tuh kita mungkin agak beda sedikit, karena kalau yang tahun kemarin itu kita ada 1 kali itu tes 3 pos. Ada pos pengetahuan umum, Duta Anti Narkoba, dan minat bakat. Mungkin untuk tahun sekarang itu ada 3 kali. Setelah tes lagi nanti setelah lulus dia juga ada tes lagi, tes podcastnya lagi gitu lah, mungkin public speakingnya lagi gitu. Nah kira-kira nih Kak, apa aja sih syarat, terus apa aja langkah-langkah untuk pendaftaran di Indonesia? Untuk pendaftaran itu nanti kita akan buka bulan Mei, akhir Mei dan awal Juni itu kita akan buka. Untuk syarat pendaftarannya mungkin akan nyesuaiannya, kita nanti akan kirim di Instagramnya, di akun Instagram, dan ketika roadshow pun akan kita jelaskan bagaimana pendaftarannya. Untuk pendaftaran itu tidak perlu ribet, karena kita nggak ada meribet, kita mungkin menggunakan online saja. Dan untuk tes langsung ke tempatnya, nanti misalnya kita akan diwawancara, dites kayak keaktifan kita, bagaimana berorganisasi, bagaimana public speaking kita akan dites. Setelah lulus langsung hari itu pengumumannya, hari itu tes, hari itu langsung keluar. Dan setelah itu kita akan langsung ke persiapan ke karantina. Di karantina kita dinilai lagi untuk ke grand final, siapa aja pemenang dari grand final. Itu tuh penilaiannya ketika di karantina bagaimana keaktifan kita dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan tempat waktu kita datang. Itu nanti kita akan dinilai di sana. Dan setelah grand final, setelah mendapatkan selempang, kita akan setelah itu menyusun program lagi. Dan setelah itu barulah kita menjalankan semua program dan aktivitas di sini. Dan semoga ya untuk tahun besok tidak ada yang menjadi tas selempang kayak tadinya. Jujur sih Kak, ada yang gitu. Karena kita sangat menghindari yang namanya tas selempang, sangat bukan membebani sih sebenarnya, tapi kayak jujur itu tuh untuk apa sih kita ikut organisasi tapi kita cuma mengharapkan selempang karena kalau untuk mengharapkan selempang kita bikin kan juga bisa, cuman bagaimana prosesnya, bagaimana tahapnya, bagaimana pengalamannya, itu yang penting. Yang penting tuh kayak gini loh Kak, kita kan berjuang nih untuk mendapatkan sebuah gelar kayak Duta Anti Narkoba. Itu kan sebuah gelar bagi kita kan, itu tuh membutuhkan perjuangan. Kalau kita cuma bikin kayak kita cuma mendapatkan gelar terus kita nggak ngerjain program itu untuk apa? Dan juga itu kan dari awal, karena di sini kan sangat luar biasa. Kita banyak tahap-tahapnya, nanti juga ada sosialisasi, juga ada podcastnya kayak sekarang, terus juga ada campnya banyak lagi.
untuk programnya banyak sekali gitu loh. Jadi untuk teman-teman bagi ingin masuk, jangan ragu ya, jangan daftar langsung statean aja di Instagram. Nanti kita akan datang ke sekolah teman-teman untuk melakukan roadshow ya. Ya, di sana nanti teman-teman bisa tahu nih bagaimana cara pendaftarannya dan syaratnya. Syaratnya mungkin tidak banyak, tapi nanti kita akan sampaikan secara langsung maupun secara online kepada teman-teman. Jadi kalian langsung stay tune aja ya, dan jangan lupa follow dari sekarang akun Duta Anti Narkoba BNK Solo. Jangan lupa follow ya, karena nanti ketika vote teman-teman itu tidak perlu susah-susah lagi untuk mau follow dan ditunggu dikonfirmasi dulu. Kita juga pakai sistem voting ya kan, untuk mencari siapa favorit dan pemenangnya. Mungkin ditanya sih ya. Mungkin teman-teman sekian dari kami berdua, dan aku Kak Aisyah Zabilian yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Terus untuk menutup kita akhiri dengan slogan War on Drugs for Humanity, KUHA. See you See you teman-teman.